Salam pendidikan untuk kita semua. Di sini kita akan bertemu di dalam bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada 3 bentuk integrasi sosial yang akan kita bicarakan di sini. Yang pertama, integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional. Yang ketiga, integrasi koersif. Ketiga bentuk integrasi ini akan menjadi pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Pertama, kita akan menjelaskan integrasi normatif. Integrasi normatif secara umum dapat diartikan sebagai suatu bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi kata kunci daripada integrasi normatif adalah integrasi yang terikat oleh norma. Norma yang dimaksud di sini adalah norma-norma yang bersifat universal atau bahkan norma yang dikatakan mengikat masyarakat di dalam lintas budaya, lintas suku, dan lain sebagainya. Salah satu contoh norma yang sudah mengikat keberagaman menjadi suatu integrasi di Indonesia adalah norma Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika diterima sebagai suatu ikatan normatif dan bahkan bisa diterima sebagai suatu nilai yang menyatukan keberagaman-keberagaman di Indonesia dan bisa dikatakan merupakan norma integrasi. Jadi bisa dikatakan di sini fungsi daripada norma itu adalah mengikat masyarakat di dalam satu kesatuan di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Yang kedua adalah integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk karena adanya keterikatan fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Jadi, maksudnya di sini bahwa integrasi itu karena adanya keterikatan berbagai fungsi atau bahkan ketergantungan berbagai fungsi atau bisa juga terjadi karena adanya fungsi-fungsi berbeda tetapi saling mengisi untuk suatu proses, untuk suatu tindakan, atau untuk suatu kesatuan atau integrasi masyarakat itu sendiri. Artinya di sini di dalam integrasi fungsional akan bisa kelihatan saling ketergantungan masyarakat itu menjadi terikat akibat daripada keterikatan fungsi-fungsi sosial. Salah satu contoh kalau kita perhatikan seperti di pasar tradisional umpamanya. Di dalam pasar tradisional itu kita akan bisa menemukan orang dari berbagai latar belakang berbeda dengan berbagai aktivitas-aktivitas berbeda di dalam pasar itu sendiri. Ada yang umpamanya sebagai penjual ikan, ada penjual bumbu, ada penjual sayuran, ada pihak keamanan, ada tukang parkir, ya, dan ada umpamanya para pembeli dan lain-lain sebagainya. Tetapi dengan adanya keberagaman fungsi, keberagaman latar belakang yang saling membutuhkan, saling terikat, dipertemukan di dalam pasar tradisional itu sendiri, maka proses integrasi kebersamaan di dalam masyarakat bisa terbentuk. Antara pembeli dengan penjual ada keterikatan menjadi suatu kebersamaan, dan bahkan di dalam perbedaan itu ada yang bisa umpamanya menjadi langganan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu merupakan suatu bentuk integrasi karena keterikatan fungsi. Yang ketiga, di sini kita akan melihat integrasi koersif. Integrasi koersif adalah suatu integrasi yang terjadi karena adanya kekuasaan
yang dimiliki oleh penguasa. Yang artinya di dalam integrasi koersif, peranan kekuasaan daripada penguasa untuk menegakkan integrasi di dalam ruang lingkup kekuasaan atau masyarakat itu adalah merupakan suatu proses integrasi koersif. Yang dalam arti integrasi itu merupakan suatu integrasi yang diperjuangkan melalui tindakan-tindakan kekerasan di dalam masyarakat, di mana masyarakat itu diharuskan, diwajibkan, dan bahkan dengan paksaan untuk mengikuti suatu ikatan-ikatan integrasi. Contohnya, kalau kita lihat di dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, dari sejak awal kemerdekaan itu banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan dan lain-lain sebagainya, konflik-konflik dan lain sebagainya. Seandainya pemberontakan dan konflik itu dibiarkan, jelasnya di Indonesia akan pecah. Jelasnya disintegrasi akan terjadi dan bahkan Indonesia bisa lenyap. Tetapi oleh penguasa dengan kekuasaannya, pemberontakan itu bisa diredam, ditekan, sehingga masyarakat itu diwajibkan, diharuskan untuk berpegang pada kesatuan Indonesia. Atau umpamanya di dalam konflik-konflik sosial bisa terjadi tindakan integrasi secara koersif, di mana pihak yang berkonflik itu dipaksakan atau diharuskan oleh penguasa itu untuk patuh kepada aturan, untuk patuh kepada hukum. Dan konflik diselesaikan secara adjudikasi atau dengan kekuatan hukum. Itu salah satu contoh bentuk integrasi koersif. Atau contoh yang lain, umpamanya tindakan polisi untuk membubarkan demonstran yang sudah anarkis dengan cara gas air mata, ya, dengan cara memaksa mundur dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan tindakan-tindakan koersif untuk menghindari terjadinya perpecahan. Maka dapat dikatakan bahwa integrasi koersif adalah integrasi yang dilakukan oleh penguasa melalui kekuasaannya dan kemampuannya menggunakan alat-alat kekuasaan. Demikian pembicaraan kita hari ini untuk bentuk-bentuk integrasi. Terima kasih.